Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran daring. Hari ini hari Rabu. Ya, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Nah, kemarin di tanggal 17 Agustus anak-anak sudah ada yang melihat bagaimana pelaksanaan upacara untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Dan juga pasti anak-anak di rumah maupun yang ikut lomba video mengisi kemerdekaan dari rumah di ibu pasti juga sudah mengikuti lombanya. Nah, oke, pada hari ini kita lanjut lagi belajar tentang matematika. Oke, sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu harap kalian buka buku catatan matematikanya, karena materi yang Ibu tampilkan pada pagi hari ini silakan dicatat di buku catatannya ya. Jangan sampai nggak punya catatan, karena nanti kalau mau belajar bingung. Oke, materi kita hari ini adalah tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalau minggu-minggu lalu itu operasi hitung bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan sendiri, ada pengurangan sendiri, ada perkalian sendiri, ada pembagian sendiri. Nah, kali ini kita belajar tentang operasi hitung campuran. Jadi di dalam operasi itu, di dalam soal itu ada operasi hitung, misalkan ada penjumlahan dan perkalian, atau pengurangan dan pembagian, atau penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Ya, macam-macam pokoknya. Itu yang dinamakan operasi hitung campuran. Jadi, operasi hitungnya bercampur, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ya, atau ada pengurangan dan perkalian saja, atau pembagian dan perkalian saja. Pokoknya nanti macam-macam soalnya ya. Oke, kita lanjut ke masuk ke materi. Oke, sebelum lanjut ke contoh soal, silahkan aturan operasi hitung campuran bilangan bulat ini kalian catat di buku. Oke, yang nomor 1, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Intinya, tanda kurung ini ya, nanti jika ada angka yang berada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Karena tanda kurung ini tempatnya berada di paling atas, paling pertama kali dikerjakan, ya. Lalu yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian dan pembagian dulu. Ya. Kalau misalkan nanti ada soal penjumlahan dan perkalian, misal operasi hitungnya, yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Karena perkalian dan pembagian itu tingkatnya ada di nomor 2. Yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi hitung perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Jadi kalau misalkan ada soal perkalian dan pembagian, itu yang dikerjakan yang di sebelah kiri dulu. Ya, paling kiri yang untuk mengerjakannya. Lalu jika ada operasi hitung dalam soal ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kerjakan yang paling kiri. Karena apa? Perkalian dan pembagian itu tingkatnya sama. Dan penjumlahan dan pengurangan juga tingkatnya sama. Jadi dikerjakannya yang paling kiri terlebih dahulu. Oke, coba dilihat di sini. Ini adalah
tangga operasi hitung, biar kalian paham. Oke, urutan nomor 1 tadi ada dalam kurung, ya. Dalam kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu dalam soal. Lalu, yang nomor 2, ada perkalian dan pembagian. Seperti yang Ibu bilang tadi, perkalian dan pembagian itu sama tingkatannya. Jadi, kalau ada soal menggunakan operasi hitung perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian, kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Ya, kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, yang tingkatan ketiga yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada soal penjumlahan pengurangan atau penjumlahan, kerjakan dari yang sebelah kiri. Kita ke contoh soal ya, langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal 1 nih. Soal di samping ini negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurang negatif 5. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan nih, tanda tambah dan dalam kurung. Nah, seperti tingkatan tangga tadi ini. Yang pertama kali harus kita kerjakan yang berada di dalam kurung. Kerjakan terlebih dahulu. Ya. Ingat, kalau ada operasi hitung pengurangan bertemu dengan tanda negatif, ini jadinya tambah. Ya, ingat ya, kalau ada operasi hitung pengurangan bertemu dengan negatif ini kan ada negatif 5 ya, ada negatif. Ini berubah menjadi positif atau ditambah. Jadi 50 ditambah 5 yaitu 55. Dikerjakan terlebih dahulu dan diturunkan hasilnya. Kalian turunkan dulu hasil yang di dalam kurung ini, lalu negatif 25 kalian turunkan, tanda tambah kalian turunkan. Setelah ini baru bisa kalian hitung. Ya, negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Nah, di sini diingat, jika menjumlahkan ada tanda negatif, ingat aturan hutang. Jadi, hutang 25 dibayar 55. Masih sisa? Masih. Sisanya berapa? Ada 30. Ya. Dipahami lagi, bisa diulangi video ini ya untuk contoh soal 1 kalau memang belum paham. Lalu ke contoh soal 2. Nah, ini terdapat operasi hitung penjumlahan, nih tanda tambah 75 ditambah negatif 100 ya. Nih. Dan pengurangan. Oke, seperti yang Ibu katakan tadi, jika dalam soal ada operasi hitung positif penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dengan penjumlahan, kerjakan yang paling kiri. Kerjakan dulu yang paling kiri. Yang paling kiri jadi yang mana? 75 ditambah negatif 100. Ingat aturan hutang. Negatif 100. Utang 100 baru dibayar 75. Masih punya hutang? Masih. Berapa hutangnya? 25. Jadi negatif 25. Oke, sekarang lanjut ke operasi hitung pengurangan. Pengurangannya diturunkan ke sini. Lalu negatif 20 juga diturunkan ke sini. Nah, ingat. Tanda pengurangan jika bertemu dengan negatif, ini jadinya positif atau penjumlahan. Oke ya. Jadi berarti ini intinya seperti ini anak-anak. Negatif 25. Nah, jadinya seperti ini. Berarti negatif 25 karena tanda ini, tanda pengurangan ini bertemu dengan tanda negatif jadinya positif. Berarti ditambah 20. Sama dengan punya hutang 25. Baru dibayar 20. Hutangnya masih berapa? Masih 5. Seperti itu ya mengerjakannya ya. Jadi dilihat operasi hitungnya. Jika operasi hitungnya tingkatannya sama, perkalian pembagian, pembagian perkalian, atau penjumlahan pengurangan, pengurangan penjumlahan, itu kerjakan yang paling kiri.
Ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Oke, soal di samping ini terdapat operasi hitung pengurangan dan pembagian. Jika ada pengurangan dan pembagian, tingkatan yang paling tinggi adalah pembagiannya. Jadi, dikerjakan terlebih dahulu. Dan diturunkan hasilnya. Oke, negatif dibagi positif. Hasilnya negatif. Negatif 100 dibagi 5. Negatif 20. Ingat ya. Ingat lagi aturan mainnya untuk perkalian dan pembagian operasi hitung. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Kalau berbeda tanda, hasilnya negatif. Ya. Dilihat lagi catatan operasi hitung yang materi minggu-minggu lalu. Supaya tidak lupa ya. Nah, setelah bertemu hasil, ini tanda pengurangan kita turunkan, 400 kita turunkan. Nah, setelah itu, nah baru kita hitung ya, kita hitung. Nah, jadi 400. Nah, karena ini ada tanda lagi nih, ada tanda negatif. Maksud Ibu, pengurangan bertemu dengan tanda negatif ya. Ini pengurangan bertemu dengan tanda negatif, jadi hasilnya positif atau tambah. Berapa? 20. Jadi hasilnya sama dengan 420. Nah, seperti itu ya. Nah, coba Ibu kasih contoh lagi soal satu nih ya. Perhatikan ya. Oke, soalnya itu ada 15 ya. Tulisan hijau. Saya ganti. 15 dikali dengan negatif 2. Lalu ditambah 36 dibagi dengan negatif 4. Sama dengan berapakah hasilnya? Nah, coba dilihat. Di sini ada ya, di sini ada operasi hitung perkalian, ada penjumlahan dan ada pembagian. Nah, karena perkalian dan pembagian itu tingkatnya lebih tinggi daripada penjumlahan, maka yang kita kerjakan perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Nah, kalau ada perkalian dan pembagian, kerjakan yang paling kiri. Jadi kita hitung dulu. Yang 15 dikali negatif 2. 15 dikali negatif 2. 15 ini positif, 2 ini negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif berapa? Coba 15 kali 2. Berapa 15 kali 2? 30. Oke, sekarang kita kerjakan yang pembagiannya. Nah, kita kerjakan yang pembagiannya. Kita turunkan dulu. 36 dibagi negatif 4. Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Negatif berapa? 36 bagi 4 berapa? 9. Lalu tanda operasi hitung tambahnya kita turunkan. Ya, kita turunkan ya. Oke, jadi setelah kita sudah menghitung tadi dari operasi perkalian dan pembagian, kita sudah tahu hasilnya. 15 kali negatif 2 itu ada negatif 30. 36 dibagi negatif 4 itu ada negatif 9. Lalu operasi hitung penjumlahan kita turunkan. Jadi sama dengan hutang 30. Hutang lagi 9. Hutangnya tambah banyak. Jadi hutangnya 39.
Nah, ini adalah hasilnya ya. Anak-anak bisa, ini juga bisa dicatat di bukunya ya untuk contoh soal yang keempat. Oke ya. Untuk contoh soal udah paham ya? Ibu sudah kasih 4 contoh soal untuk kalian. Tinggal kalau emang yang belum paham, silakan anak-anak ulangi lagi video penjelasannya. Kalau sudah selesai mencatat dan juga sudah paham, silakan dikerjakan latihan soal ini. Kerjakan di buku tugas atau buku PR. Ya. Ada 5 soal. Ibu tunggu sampai hari Kamis dikumpulkan melalui WA pribadi Ibu seperti biasanya. Ya. Ingat sekali lagi, kalau yang belum paham untuk mengerjakan soal ini, silakan ulangi lagi video penjelasan Ibu sebelum soal ini ya. Video penjelasannya diulang lagi, dimundurin lagi videonya supaya paham. Oke ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan yang jarang mengerjakan tugas ya, anak-anak yang jarang mengerjakan tugas, Ibu harap lebih semangat lagi ya Nak ya, harus mengerjakan tugas, harus belajar walaupun di rumah ya. Karena kalau tidak seperti itu bagaimana kalian akan bisa ya? Oke, sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.